Baik, jumpa lagi kita di berbagai matematika yang akan membicarakan mengenai matematika. Untuk kali ini kita akan bicarakan mengenai tes pengetahuan skolastik, khususnya bagian kuantitatif. TPS kuantitatif itu dari berbagai jenis. Ada dari deret angka, ada aljabar, ada aritmetika, ada himpunan, ada fungsi, geometri, statistika, dan peluang. Dan untuk hari ini akan kita bahas mengenai beberapa hal. Baru pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bicarakan satu persatu secara detail. Jadi yang pertama kita bicarakan sekarang itu, kalau misalnya ada soalnya bilangan berikut membentuk deret A min 1, 0, 0, 2, 6, 9, B. Nilai A dan B berturut-turut adalah. Nah, jadi kalau kita lihat ya. Nah, ini tadi soalnya A min 1, 0, 0, 2, 6, 9, 6. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau ini kali 3, ini kali 2, kali 1, sehingga kita peroleh kalau 9 kali 4 itu sama dengan, kalau A-nya 1 kali A itu sama dengan min 1, berarti A-nya itu sama dengan min 1. Sedangkan B-nya 3 kali 4, berarti sama dengan B-nya sama dengan 36. Jadi jawabnya adalah A. Yang berikutnya, bilangan berikut membentuk deret 9, 5, 5, 2, 4, 2, 6. Yang ditanyakan adalah nilai M sama dengan berapa. Jadi kalau kita lihat ya, ini soalnya tadi ya. Kalau 5 sama dengan 9 kurang 4. Kalau 2 sama dengan 5 kurang 3. Kalau 2 sama dengan 4 kurang 2. Kemudian berarti M-nya itu sama dengan 6 kurang 1. Berarti sama dengan 5, jadi jawabnya adalah E. Yang berikutnya, kalau kita ambil contohnya, nilai 35 adalah operasi bilangan di luar segitiga A dan segitiga B yang memiliki operasi simetriks. Artinya operasinya yang di kiri sama dengan yang di kanan. Berarti tugas kita adalah mencari operasi yang di sebelah kiri. 35 itu adalah hasil operasi bilangan yang di luar. Ini 3, 4, 8. Maka kita terapkan nanti ke sebelah kanan. Jadi tugas kita pertama, temukan dulu yang kiri, baru terapkan ke yang kanan. Ternyata 35 itu bisa kita peroleh dari 8 kali 4 ditambah 3. Berarti ini bisa kita dapat adalah X-nya 9 kali 5 ditambah 4, berarti 49. Jadi jawabnya adalah D. Kemudian kita lanjut dengan nomor 4 ya. Angka 7 adalah operasi bilangan di luar persegi. Katanya simetrik, berarti sama, yang kiri sama dengan yang kanan. Operasinya yang kiri sama dengan yang di sebelah kanan. Berarti tugas kita mencari operasi yang di sebelah kiri dulu. Nah, ternyata 7 itu kita peroleh dari 30 dibagi 6. Itu sama dengan 5 ditambah 10 dibagi 5. Berarti sama dengan 2. Berarti kita peroleh dengan cara seperti itu. Berarti yang X-nya sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kemudian 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti 4 tambah 8 sama dengan 12. Maka jawabnya adalah C.
Yang berikutnya nilai yang terbesar. Jadi kalau kita dari 2/3 kali 16x. Kalau kita mendapatkan soal seperti ini, maka ini harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi langkah pertama disamakan penyebutnya. Ya, ini semua menjadi per 18. Jadi kalau 2/3 kali 16% itu sama dengan, kalau ke per 18 berarti sama-sama dikali 6. Sehingga kita peroleh hasilnya yang ini 16 itu bisa kita rubah menjadi 8 kali 2. Berarti jadi 96/18. Jadi berarti ini 96/18 kali 2%. Berarti kalau kita rubah semuanya menjadi per 18, karena sentriknya di sini sudah kali 2, maka ini semua kita buat jadi kali 2. Nah, sekarang kalau sudah jadi kali 2, jadi tahu kita bahwa yang paling besar itu adalah C. Jadi berarti jawabnya C. Kemudian kalau misalnya nilai yang senilai dengan 0,125 kali 25. Jadi berarti 25 itu bisa kita buat menjadi 5 kali 5. Berarti 5 kali 0,125 sama dengan 0,625 baru kali 5. Jadi jawabnya adalah E. Kemudian diketahui dua himpunan A dan B. Jika diketahui himpunan pasangan berurut X, 0, Y, 2, Z, 2, maka hubungan dua himpunan tersebut berarti daerah asalnya B, daerah kawannya adalah A. Maka dapat kita lihat bahwa syarat sebuah fungsi dari B adalah kalau B habis, jadi X, Y, Z terpasang semua, kemudian B-nya muncul juga sekali. Jadi kedua syarat ini dipenuhi, berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat manakah yang merupakan fungsi sama dengan fx. Jadi cara melihatnya adalah kita lihat daerah asalnya, berarti x-nya yang kita lihat. Ya, yang x-nya ini atau bagian kiri ini munculnya adalah hanya sekali. Kalau ada yang muncul 2 kali, berarti dia bukan fungsi. Berarti ini muncul 2 fungsi, berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi pada gambar di samping bentuk pertidaksamaan yang diarsir adalah, jadi ini yang diarsir. Nah, cara mudahnya gimana? Caranya gini. Kalikan 3 kali X sama dengan 3X. Kemudian minus 4 kali Y minus 4Y sama dengan minus 3 minus 4 kali 3 berarti minus 12 ya. Jadi kalau kita pindahkan ke kiri, maka daerah yang diarsir itu adalah lebih kecil, 3X kurang 4Y tambah 12 lebih kecil sama dengan 0. Nah, berarti jawabnya adalah A. Kemudian jika sudut P dan Q berturut-turut 45 derajat dan 25 derajat, besar sudut Q sama dengan, jadi ini yang ditanya ya. Nah, berarti pakai aja rumusnya adalah kalau Q sama dengan P tambah R, berarti Q-nya sama dengan 45 tambah 25 sama dengan 70 derajat. Jadi jawabnya adalah C. Baik, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini, perkenalan tentang TPS kuantitatif. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail tentang deret angka. Jadi ikuti aja terus, jangan sampai ketinggalan. Selamat jumpa pada pertemuan berikutnya.